Swastiastu. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjelaskan tentang usulan penelitian proposal saya. Sebelum melanjutkan menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nilo Ayu Putri Wulandari, NIM 2211041030, dengan judul proposal saya, pengaruh metode eksperimen air pelangi berjalan terhadap keterampilan proses sains anak kelompok TKA di TK Sanggar Bina Kumara II. Di sini ada juga bab satu pendahuluan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan proposal saya. Nah, penelitian ini menawarkan pendekatan berbeda melalui penerapan metode eksperimen dengan kegiatan air pelangi berjalan. Nah, yang kemungkinan anak bereksplorasi secara langsung. Nah, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan minat anak terhadap sains, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah secara tertahap. Nah, sebagai dasar teoritis, nah penelitian ini mengacu pada teori konstruktivisme Piaget yang menekankan bahwa anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, selain itu, digunakan juga teori tentang perkembangan keterampilan proses sains anak usia dini dari Wurtz dan Gorman yang menyatakan bahwa aktivitas eksploratif dan berbasis penyataan mampu mendorong anak untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah sejak dini. Nah, ada juga rumusan masalah, yang dimana, rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh metode eksperimen melalui kegiatan air pelangi berjalan terhadap keterampilan proses sains kelompok anak TKA di Sanggar Bina Kumara II. Ada juga tujuan penelitian. Nah, ada penelitian umum dan penelitian khusus. Yang pertama, penelitian umumnya. Nah, yang dimana penelitian umum ini untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen melalui kegiatan air pelangi berjalan. Nah, terhadap peningkatan keterampilan proses sains anak kelompok TKA di Sanggar Bina Kumara II. Ada juga tujuan khusus. Nah, ada beberapa tujuan khusus yang bisa dijelaskan. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan metode eksperimen kegiatan air pelangi berjalan dalam pembelajaran sains di kelompok TKA Sanggar Bina Kumara II. Ada juga menganalisis keterampilan proses sains anak sebelum terapnya di metode eksperimen kegiatan air pelangi berjalan. Yang ketiga, ada menganalisis keterampilan proses sains anak setelah diterapkan metode eksperimen kegiatan air pelangi berjalan. Yang keempat, menjelaskan peningkatan keterampilan proses sains anak kelompok TKA melalui penerapan metode eksperimen kegiatan air pelangi berjalan. Ada juga manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Menurut manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran sains anak untuk anak usia dini. Nah, khususnya dalam konteks penerapan metode eksperimen sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, hasil penelitian ini juga dapat memperkuat penerapan teori konstruktivisme Piaget dalam praktik pendidikan anak usia dini dengan menekankan pentingnya pengalaman langsung dan aktivitas eksploratif dalam membangun pengetahuan. Ada juga manfaat praktis. Yang pertama ada bagi siswa membantu meningkatkan keterampilan dasar sains seperti mengamati, mengklarifikasi, memprediksi, dan menyimpulkan melalui kegiatan eksploratif yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ada juga bagi guru, yang dimana memberikan alternatif metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif melalui eksperimen sederhana air pelangi berjalan untuk mengembangkan keterampilan proses sains anak yang aktif.
Nah, bagi sekolah. Nah, bagi sekolah menjadi dasar pengembangan program pembelajaran berbasis eksperimen untuk mendukung kurikulum PAUD yang lebih inovatif dan berbasis pengalaman. Nah, di bab 2-nya ada tujuan pustaka, konsep teori dan mode penelitian. Nah, kajian kajian pustaka ini yang pertama ada beberapa penelitian. Yang pertama, Nur Anissa menjelaskan, Nur Anissa 2023 menjelaskan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan metode eksperimen yang berintegrasi dengan kegiatan manipulatif seperti eksplorasi warna memberikan dampak positif terhadap keterampilan prosesin anak usia dini. Ada juga Nur Arifah Yusma 2021 menjelaskan, nah kegiatan eksperimen ini melalui pendekatan berbasis proyek mampu meningkatkan pemahaman ilmiah dasar dan kemampuan berpikir logis secara signifikan. Nah, menurut Destri Nelly 2023 menjelaskan membuktikan bahwa kegiatan eksperimen dan eksploratif berbasis warna dalam pembelajaran sains mendorong perkembangan berpikir kritis dan keterampilan proses anak usia di 5 sampai 6 tahun. Menurut Quinita 2024 menjelaskan secara khusus mengkaji eksperimen mencampur warna dan menemukan bahwa aktivitas ini secara signifikan mempengaruhi kemampuan berpikir logis dan kemampuan observasi anak usia dini. Nah, menurut Budi Santosa 2024 menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa integrasi kegiatan eksplorasi berbasis warna dan pembelajaran berbasis proyek mendorong anak untuk aktif mengeksplorasi fenomena, mengembangkan rasa ingin tahu dan meningkatkan kemampuan analitis secara signifikan. Ada juga konsep, nah yang dimana, nah konsep ini menjelaskan merupakan gagasan abstrak yang dimana untuk menjelaskan suatu fenomena fenomena atau gejala yang menjadi fokus kajian. Nah, dalam dalam konsep ini ada ada dua eksperimen yang bisa dijelaskan. Yang pertama, ada juga metode eksperimen pembelajaran anak usia dini. Nah, menurut metode eksperimen dalam pembelajaran anak usia dini ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan anak usia dini secara aktif berkelibat dalam proses pengamatan, percobaan, dan memberikan kesimpulan berdasarkan perkembangan. Nah, ada juga kegiatan air pelangi berjalan walking water experiment yang dimana walking water experiment ini adalah suatu eksperimen sains yang sangat cocok untuk anak usia dini karena bersifat sederhana. Ada juga teori. Nah, menurut teori ini, penelitian ini didasarkan pada teori kognitisme yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mental internal termasuk perhatian, persepsi, memori, dan penalaran. Nah, di metode penelitian ini ada juga kerangka berpikirnya. Yang pertama, metode eksperimen air pelangi berjalan. Nah, kegiatan ini selama eksperimen berlangsung, anak-anak diajak untuk mengamati perubahan warna dan perubahan air. Nah, ada juga membuat prediksi tentang hasil campuran warna. Ada juga mengelompokkan hasil eksperimen berdasarkan gradasi warna dan menyusun urutan kejadian berdasarkan tahap eksperimen.
Nah, dalam metode penelitian ini ada juga anak-anak terlihat langsung dalam kegiatan ilmiah, melatih keterampilan proses sains dan peningkatan keterampilan proses sains pada anak usia dini. Nah, ada juga metode penelitian. Nah, ditinjau dari sifat dan tujuan, metode dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ada juga jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau case case study. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mendalam terhadap satu kasus atau subjek subjek tertentu dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Ada juga tujuan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan metode eksperimen air pelangi berjalan ini mengembangkan keterampilan proses sains kepada anak serta mengidentifikasi indikator-indikator keterampilan proses sains yang muncul selama kegiatan berlangsung. Nah, jenis data yang dipakai untuk penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan sumber datanya data primer dan data sekunder. Ada juga alokasi penelitian. Nah, alokasi penelitian ini dilaksanakan di TK Sanggar Bina Kumara II yang merupakan salah satu taman kanak-kanak berstatus swasta yang terletak di wilayah Banjar Kekeran di Seselan Bawah, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Nah, waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari observasi awal, kemudian penguatan sampel dan pelaksanaan penelitiannya. Ada juga populasi penelitian. Nah, yang dimana populasi ini dipilih karena seluruh anak berada pada tahap perkembangan kognitif awal yang sangat relevan untuk dikaji keterampilan proses sainsnya melalui metode eksperimen. Ada juga sampel penelitian. Nah, yang dimana pemilihan sampel dilakukan secara acak tanpa membedakan jenis kelamin atau kemampuan anak-anak. Nah, asalkan merupakan siswa aktif dan mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, teknik pengumpulan data ada teknik observasi. Yang pertama, teknik observasi. Nah, metode observasi dalam penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung untuk mengamati suatu kejadian aktivitas secara sistematis. Ada juga teknik studi dokumen. Ada juga teknik ini sering digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat historis atau administratif seperti laporan, buku, surat, dokumen-dokumen penting lain yang relevan dengan objek penelitian. Ada juga instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa lembar observasi. Nah, pernyataan dalam instrumen disusun berdasarkan indikator-indikator dari setiap variabel yang ada. Nah, di mana indikator-indikator tersebut dijadikan dasar untuk mengembangkan item-item instrumen berupa pertanyaan. Nah, ada juga teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data ini diperoleh dari hasil penelitian, perlu analisis agar dapat memberikan informasi yang bermakna. Nah, analisis data berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dipahami dan dimanfaatkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Nah, proses ini memungkinkan peneliti memahami karakteristik data secara mendalam. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu statistik deskriptif dan statistik intersensial. Eh, Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya aturkan Pramasarti Om, Santi, Santi, Santi Om.